Eyang Jugo, terima persembahan ini. Lepaskan ikatan keluarga Kusuma. Dengan aplikasi kami, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan anggaran hingga 40%. ROI dijamin dalam 18 bulan. Pak Andi, ini presentasi ketiga Anda. Angka di atas kertas memang bagus. Tapi realitanya, user base masih di bawah 1000. Market transaksinya tidak ada. Kompetitor sudah jauh lebih maju. Kami butuh waktu untuk... Waktu sudah habis. Maaf, kami tarik investasi kami. Selamat siang. Gimana tadi presentasinya, Mas? Mereka cabut investasi mereka. Semuanya. Masih ada cara lain kok. Kamu bisa cari kerjaan lain. Stabilin kondisi keuangan kita dulu. Kita kan baru 4 bulan menikah. Kita mesti ngerencanain masa depan kita. Jadi karyawan lagi setelah jadi CEO. Gengsi, Sar. Gengsi nggak bisa bayar cicilan apartemen, Mas. Terlambat. Minggu depan apartemen ini disita. Halo? Selamat malam Pak Andi Kusuma. Saya dari kantor Notaris Wijaya. Ada urusan warisan yang perlu Bapak urus. Warisan? Dari siapa? Kakek Bapak, Sutrisno Kusuma. Beliau meninggal bulan lalu di Trawas. Kakek saya? Tapi saya kira dia sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Beliau meninggalkan rumah dan beberapa harta untuk Bapak. Bisa datang ke kantor besok? Kamu yakin, Mas? Naik motor sejauh ini? Bensin lebih irit. Lagian kan dapat rumah gratis. Kakek Anda meninggalkan rumah di desa Kalisari, Trawas. Luas tanah 2000 meter. Bangunan rumah Jawa klasik. Rumah sebesar itu? Tapi keluarga kami dulu miskin. Itu mungkin kakek Anda pandai menabung. Ini kunci dan peta lokasinya. Rumah sudah kosong sejak kakek Anda sakit. Kenapa kami nggak pernah tahu kalau kakek masih hidup ya? Maaf, saya hanya notaris. Urusan keluarga saya tidak tahu. Kok mereka liatin kita gitu ya? Mungkin karena jarang ada orang luar. Hah? Gila, ini beneran rumah kakek kamu? Almarhum bapak bilang kakek cuma petani miskin. Kamu cucu Pak Sutrisno? Iya, Mbah. Saya Andi. Ini istri saya, Sari. Mirip banget sama Pak Sutrisno muda dulu. Ini kunci rumahnya. Sudah 2 bulan tidak ada yang membersihkan. Terima kasih, Mbah. Mbah kenal baik sama kakek saya? Kenal, tapi tidak dekat. Pak Sutrisno orangnya tertutup. Nah, kalau ada apa-apa, hal-hal aneh, jangan ragu-ragu untuk pergi dari sini. Aneh gimana, Mbah? Semoga tidak terulang lagi.
Semoga tidak. Bagus sih, tapi kok serem ya? Cuma berdebu doang. Besok kita bersih-bersih. Kenapa foto-foto ini ada yang dicoret-coret ya? Entah, mungkin kakek marah sama keluarga. Lihat ini, barang antik semua. Pasti mahal. Jangan dijual dulu. Ini kan kenang-kenangan keluarga, Mas. Kenang-kenangan dari kakek yang gak pernah ketemu. Lebih baik dijual buat modal usaha. Kamar ini gak bisa dibuka. Mungkin ini gudang, Mas. Enak juga ya tinggal di desa. Sepi. Udaranya masih bersih. Iya. Bisa jadi tempat retreat kalau usaha udah jalan lagi. Suara apa tuh? Mungkin ada hajatan di desa sebelah. Kok suaranya serem ya? Gamelan emang begitu kalau didengar dari jauh. Sar, kamu denger nggak? Halo? Ada orang? Cuma perasaan doang. Cucu Sutrisno, waktunya sudah tiba. Siapa Anda? Mau apa? Aku Eyang Jugo. Kakekmu berhutang padaku. Sekarang giliranmu membayar. Ikut aku ke gunung. Sekarang. Tidak! Ada apa, Mas? Kamu mimpi buruk? Ada orang tua. Minta aku untuk ikut ke gunung. Cuma mimpi, sayang. Mungkin kamu lagi capek. Tapi rasanya nyata banget. Sar, sini. Lihat ini. Ini catatan harian kakekmu. 15 Agustus 1980. Hari ini aku membuat kesalahan terbesar hidupku. Tapi tidak ada pilihan lain. Keluarga hampir mati kelaparan. Kesalahan apa? Aku naik ke Gunung Kawi malam ini. Mencari Eyang Jugo seperti yang disarankan Mbah Karno. Semoga beliau mau membantu. Eyang Jugo?
Nama itu yang muncul di mimpimu semalam? Kebetulan, mungkin aku pernah dengar nama itu. Tapi entah di mana. 16 Agustus 1980. Aku berhasil bertemu Eyang Jugo. Beliau berjanji akan memberikan kekayaan untuk keluarga. Tapi ada syaratnya. Syarat apa? 20 Agustus 1995. 15 tahun sudah kami hidup berkecukupan. Tapi hari ini Joko harus pergi. Dia bilang ada yang memanggilnya ke gunung. Aku sudah coba larang. Tapi 21 Agustus 1995. Joko ditemukan meninggal di lereng Gunung Kawi. Polisi bilang kecelakaan. Tapi aku tahu, ini bagian dari perjanjian. Joko siapa? Sepertinya paman saya. Tapi bapak bilang dia kecelakaan motor. 18 Agustus 2010. 15 tahun berlalu. Sekarang giliran Ratna. Dia mulai bermimpi aneh seperti dipanggil ke gunung. Aku harus berbuat sesuatu. 25 Agustus 2010. Ratna pergi tengah malam. Keesokan harinya ditemukan bunuh diri di tebing gunung. Tidak ada investigasi lebih lanjut. Mas Andi, ini beneran loh. Serem banget. 10 Juli 2024. Aku sudah tua dan sakit. Tapi perjanjian masih berlanjut. Sudah hampir 15 tahun lagi. 2025, giliran Andi. Cucu satu-satunya. Semoga dia bisa memutus kutukan ini. Ini cuma cerita, Mas. Gak mungkin nyata. Tapi mimpi semalam nama Eyang Jugo. Tahun ini. Mas Andi, aku beneran takut loh ini. Pesugihan adalah ritual untuk mendapatkan kekayaan dengan bantuan makhluk halus. Bullshit. Gunung Kawi terkenal dengan ritual pesugihan sejak zaman Kerajaan Majapahit. Masih googling soal pesugihan? Cuma penasaran. Lihat ini. Ada komplek makam di sana. Banyak orang datang buat nyekar. Minta berkah. Tapi ada juga yang ritual aneh-aneh. Kamu percaya, Mas, sama yang tertulis di catatan kakekmu? Entahlah. Logika bilang itu cuma kebetulan. Tapi ada tamu. Selamat pagi. Saya Bambang, RT di sini. Selamat pagi, Pak. Saya Andi, cucu Pak Sutrisno. Wah, cucu Pak Sutrisno. Mirip kakekmu waktu muda. Ini buat kalian. Sayur dari kebun sendiri. Gratis. Buat tetangga baru. Terima kasih, Pak. Bapak baik sekali. Gimana? Betah tinggal di sini? Betah, Pak. Rumahnya bagus. Cuma heran aja. Kok kakek bisa punya rumah sebesar ini? Oh, itu. Pak Sutrisno dulu kan rajin kerja. Kerja apa, Pak? Almarhum bapak saya bilang kakek cuma petani. Ya, petani. Tapi kan hasil panennya bagus. Sebenarnya keluarga kalian kan dulu terkenal di sini. Terkenal? Terkenalnya kenapa, Pak? Dulu, tahun 80-an, keluarga Kusuma tiba-tiba jadi kaya. Padahal sebelumnya,
Ya, gitu deh. Susah. Terus, Yang aneh, setiap 15 tahun ada anggota keluarga yang pergi, Pergi gimana, Pak? meninggal. Cara yang tidak wajar. Joko tahun 1995, Ratna tahun 2010. Bapak tahu kenapa? Orang-orang bilang keluarga kalian ada hubungannya sama Gunung Kawi, sama ritual di sana. Ritual apa itu, Pak? Ini cuma gosip orang desa loh. Jangan dipercaya. Saya permisi dulu ya. Pak RT sepertinya tahu sesuatu, tapi takut cerita ke kita. Mungkin cuma gosip desa. Kamu tahu sendiri, orang desa suka bikin cerita mistis. Tapi tanggalnya cocok loh, Mas. 1995, terus 2010. Persis 15 tahun. Kebetulan doang. Kok bisa kebuka sendiri? Mungkin kaitannya longgar. Aneh. Aduh, Kenapa? pusing, Mas. Tiba-tiba pusing. Seperti ada suara bisikan gitu. Mungkin kamu kecapean. Nah Andi, boleh bicara sebentar? Iya Mbah, ada apa? Kamu sudah baca catatan kakekmu kan? Mbah tahu. Aku sudah 40 tahun jadi tetangganya Pak Sutrisno. Aku tahu semuanya. Tahu semuanya gimana, Mbah? Masuk ke rumah dulu. Jangan bicara di luar. Tahun 1980, aku yang antar kakekmu ke Gunung Kawi. Mbah ikut ritual itu. Bukan ikut, cuma antar. Waktu itu keluarga kalian benar-benar susah. Anak-anak hampir mati kelaparan. Kakekmu dengar dari Mbah Karno tentang Eyang Jugo. Konon beliau bisa memberikan kekayaan. Mbah, Eyang Jugo itu siapa sih sebenarnya? Penguasa gaib Gunung Kawi. Katanya dulu beliau raja yang dikutuk jadi jin karena serakah. Mbah, itu kan cuma legenda. Kamu pikir kekayaan kakekmu dari mana? Hanya dalam satu malam dia punya uang buat beli tanah, bikin rumah, buka usaha. Terus syaratnya apa? Setiap 15 tahun, satu nyawa dari keturunannya harus diserahkan. Joko, Ratna, Dan karena ayahmu sudah meninggal terlebih dulu, sekarang kamu. Berarti Mas Andi dalam bahaya dong. Waktu sudah dekat. Biasanya seminggu sebelum pembayaran, korban mulai mengalami panggilan, panggilan. mimpi, bisikan, keinginan tidak sadar untuk ke gunung. Semalam, aku bermimpi ada yang suruh ke gunung. Sudah dimulai. Kamu harus pergi dari sini. Pergi kemana? Jauh. Semakin jauh semakin baik. Tidak, aku tidak percaya hal beginian.
Dia marah. Eyang Jugo tidak suka diremehkan. Aku pulang dulu. Kalian hati-hati. Mas Andi, aku takut. Kita cari solusi. Pasti ada cara. Cara memutus pesugihan, ritual pembersihan, dukun spiritual, dukun wangsit. Katanya pernah membantu memutus pesugihan. Mas Andi! Ada apa? Aku mimpi ada orang tua manggil-manggil nama aku. Dia bilang kalau kamu gak datang, dia akan ambil aku. Cuma mimpi, sayang. Tapi rasanya nyata banget, Mas. Seperti dia tuh benar-benar ada gitu. Apa itu? Cahaya apa itu? Anak muda dari keluarga Kusuma. Bapak sudah tahu. Aura kalian gelap. Ada kutukan yang mengikuti. Bapak bisa bantu? Pesugihan Gunung Kawi. Perjanjian lama yang kuat. Tapi bisa diputus. Caranya gimana? Perlu ritual pembersihan. Tapi tidak gratis. Berapa? 50 juta. 50 juta? Hidup tidak ternilai harganya, anak muda. Kami tidak punya uang segitu. Ada cara lain. Kamu serahkan semua barang antik di rumah warisan. Semua? Itu yang diminta Eyang Jugo sebagai ganti. Barang antik itu punya nilai spiritual. Mas, nyawa lebih penting, Mas. Baik, kami setuju. Bagus. Ritual akan dilakukan malam ini. Bawa semua barang antik ke sini jam 9 malam. Kamu yakin, Mas, dukun itu bisa dipercaya? Aku juga nggak yakin. Tapi kita nggak punya pilihan. Mungkin cuma capek. Kalian duduk di luar lingkaran. Jangan bergerak apapun yang terjadi. Eyang Jugo, terima persembahan ini. Lepaskan ikatan keluarga Kusuma. Kalian kira semudah itu? Ada apa? Aku adalah Eyang Jugo. Dukun ini adalah hambaku. Mas Andi, kita udah ditipu. Perjanjian tidak bisa diputus. Kalian hanya memberiku hadiah tambahan. Anak muda, waktu pembayaran tinggal 4 hari. Datang ke gunung, atau aku ambil nyawa wanita ini. Sari! Pergi sekarang. Jangan coba-coba melawan.
Dukun itu nggak bisa apa-apa, Mas. Bodoh, aku malah ngasih barang antik gratis. Sekarang gimana dong? Aku tidak tahu, tapi kita harus cari cara lain. Mas, aku takut. Gimana kalau dia benar-benar ngambil nyawa aku? Tidak akan kubiarkan. Andi? Siapa? Aku Joko, pamanmu. Jangan takut. Hantu, Mas. Hantu. Aku bukan hantu. Aku terjebak seperti Ratna. Seperti yang lainnya. Kamu benar-benar ada? Eyang Jugo mengikat arwah kami. Kami tidak bisa tenang sampai kutukan ini putus. Bisa diputus gimana? Ada cara, tapi berbahaya. Apa itu? Kamu harus ke gunung. Hadapi Eyang Jugo langsung. Tapi bukan untuk menyerah. Terus? Untuk mengorbankan pembuat perjanjian. Arwah kakek Sutrisno. Mengorbankan arwah? Kakek masih terikat di alam barzah karena perjanjian ini. Kalau dia rela mengorbankan eksistensinya, kutukan akan putus. Kakek mau nggak? Dia sudah menyesal. Tapi harus kamu yang minta langsung di hadapan Eyang Jugo. Jangan percaya Joko. Dia mau mengorbankan kamu. Ratna, ini satu-satunya cara. Jangan ke gunung. Lari saja. Jauh-jauh. Kalian berdua ngomong hal yang berbeda. Ratna dendam karena dia yang jadi tumbal, bukan ayahmu. Aku tidak dendam. Aku tidak mau Andi bernasib sama. Cukup. Aku butuh waktu berpikir. Waktu tinggal sedikit, Andi. Besok lusa, bulan purnama. Apapun keputusanmu, kami akan melindungimu. Mas Andi, aku bingung. Siapa yang mesti kita percaya? Aku juga bingung. Dia datang. 2 hari lagi cucu Sutrisno datang ke gunung. Atau istrimu ini mati. Sari! Ini peringatan terakhir. Mas, aku takut. Aku gak bisa napas tadi. Tenang sayang. Aku gak akan biarkan dia menyakitimu. Gimana caranya, Mas? Aku akan ke gunung itu. Enggak. Kamu bisa mati, Mas. Kalau aku tidak pergi, kamu yang mati. Aku gak mau kehilangan kamu, Mas Andi. Kamu tidak akan kehilangan aku. Aku janji. Apa kamu sudah memutuskan? Aku harus ke gunung itu. Aku takut kamu tidak kembali. Kalau aku tidak pergi, Sari yang mati. Aku tidak bisa membiarkan itu. Ini pusaka keluargamu yang tersisa. Kakekmu menitipkannya padaku dulu. Buat apa ini? Keris Kiai Condong Campur. Ini keris sakti peninggalan zaman kuno. Konon bisa memotong ikatan spiritual. Aku nggak tahu bagaimana cara kakekmu mendapatkannya. Mbah percaya keris ini berkhasiat. Percaya atau tidak,
Itu satu-satunya senjata yang kamu punya. Kamu benar-benar mau pergi, Mas? Aku harus menyelesaikan ini. Aku ikut, Mas. Aku ikut. Tidak, kamu tetap di sini dengan Mbah Darmo. Nanti malam bulan purnama, kekuatan Eyang Jugo akan maksimal. Jam berapa aku harus berangkat? Maghrib kamu berangkat. Sampai puncak tepat tengah malam. Kalau kamu nggak kembali sampai subuh, aku bakal nyusul kamu ke gunung. Jangan. Apapun yang terjadi, jangan ke gunung. Andi, sudah waktunya. Kamu akan membantu aku, kan? Kami semua akan ke gunung. Ini kesempatan terakhir membebaskan keluarga. Kamu bicara sama siapa? Paman Joko. Dia bilang seluruh arwah keluarga akan membantu. Aku nggak suka ini. Eyang Jugo sudah tidak sabar. Dia tahu kamu akan datang. Minum ini dulu, Mas. Aku cinta kamu. Aku juga. Hati-hati ya, Mas. Ingat, jangan terpancing emosi. Eyang Jugo pandai memanipulasi. Aku paham. Tunggu aku di sini. Aku pasti kembali. Mari kita selesaikan ini. Andi, jangan dilanjutkan. Kamu masih sempat untuk kembali. Aku sudah terlanjur naik. Eyang Jugo sudah siap dengan perangkapnya, Andi. Dia tidak akan dengan mudah melepas perjanjian. Kalau aku tidak coba, tidak akan ada yang berubah. Aku tidak mau kamu bernasib sama sepertiku. Ratna, jangan halangin dia. Ini satu-satunya cara. Kamu selalu bilang begitu. Seperti waktu kamu menyuruhku pergi ke gunung. Itu beda. Waktu itu kita tidak tahu apa-apa. Cukup. Kalian bisa bertengkar nanti. Sekarang, bantu aku. Di mana kakek? Aku perlu bicara sama dia. Kakek ada di puncak. Dia terikat di tempat ritual. Saya datang sesuai perjanjian. Bagus. Sudah lama aku menunggu. Darah termuda keluarga Kusuma. Andi, jangan lakukan ini. Kakek salah. Tidak seharusnya membuat perjanjian ini. Sudah terlambat untuk menyesal, Sutresno. Sekarang cucu Sutresno, bersiaplah menjadi tumbal. Tunggu, saya mau nego. Nego, ketahuilah posisimu manusia. Kamu tidak punya hak. Kalau saya mati, siapa yang akan melanjutkan perjanjian? Keluarga Kusuma akan habis. Tapi kalau kakek yang dikorbankan,
Perjanjian putus dan saya bisa punya anak untuk melanjutkan kontrak baru. Menarik. Tapi Sutresno hanya arwah. Tidak ada darah untuk kusantap. Tapi ada jiwa untuk dimusnahkan. Bukankah itu lebih berharga? Andi, kamu mau mengorbankan kakek? Ini satu-satunya cara memutus kutukan. Kakek rela. Baiklah, aku terima tawaran itu. Tapi ada syarat tambahan. Apa? Kamu harus membunuh kakekmu sendiri dengan keris itu. Apa? Jika tidak, aku akan bunuh istrimu di rumah dan mengambil nyawamu juga. Sari, Dia sekarat. Sekarang pilih, bunuh kakekmu atau biarkan dia mati. Bunuh aku, Andi. Sekarang. aku tidak bisa. Andi, lakukan. Demi keluarga. Maafkan aku, kakek. Ini bukan salahmu, Andi. Ini penebusan dosa kakek. Terima kasih, Andi. Bagus. Sekarang perjanjian baru. Maaf, Eyang. Tidak ada perjanjian baru. Apa maksudmu? Kakek sudah bebas. Artinya perjanjian lama putus. Dan saya tidak pernah setuju perjanjian baru. Kamu menipu aku. Seperti yang pernah Anda lakukan ke keluarga kami. Kalau begitu, aku bunuh kalian semua. Lindungi Andi. Andi, bakar altar. Itu sumber kekuatannya. Tidak ada bahan bakar. Gunakan keris. Tusuk altarnya. Tidak, altar itu hidupku. Ini tidak akan berakhir. Aku akan kembali. Tidak akan ada lagi korban. Sudah berakhir. Terima kasih, Andi. Kalian bebas sekarang? Iya, kami bisa tenang. Tolong jaga keluarga yang masih hidup, Andi. Sampai jumpa di alam sana, Andi. Selesai. Sudah selesai. Mas Andi! Kamu selamat, Mas. Sudah selesai. Kita bebas. Kutukan benar-benar putus. Eyang juga sudah hilang. Keluarga kami aman. Aku kira kamu nggak akan kembali. Aku berjanji kan, aku tidak akan meninggalkanmu. Yakin dibakar semua, Mas? Masa lalu harus diakhiri. Kita mulai hidup baru. Rumah ini mau dijual. Kurasa iya. Terlalu banyak kenangan buruk. Terus kita mau kemana? Entah. Yang penting kita bersama.
benar-benar mau pindah ke Jakarta? Iya, Mbah. Saya dapat kerja di perusahaan IT. Tidak mau jadi pengusaha lagi? Jadi karyawan juga nggak apa-apa. Yang penting hidup tenang. Rumahnya dijual berapa? Cukup buat DP rumah sederhana di Jakarta. Yang penting kami bahagia. Makasih ya, Mbah. Sudah bantu kami. Hati-hati di jalan. Mas, kamu nggak nyesal? Menyesal kenapa? Kehilangan warisan. Jadi miskin lagi. Aku punya kamu, itu sudah cukup bagiku. Besok kita sampai Jakarta ya? Iya, nanti kita langsung cari kontrakan buat kita sewa. Yang murah aja lah, jangan yang mahal-mahal. Dari rumah klasik 200 meter ke kontrakan sempit. Downgrade banget. Tapi kita bebas, Mas. Bebas dari kutukan, bebas dari masa lalu, bebas memilih hidup sendiri. Mas, kalau nanti kita punya anak, Kenapa? kita cerita nggak ya tentang kakekmu? Mungkin tidak perlu, biar mereka hidup tanpa beban masa lalu. Setuju? Sari, kamu bahagia nggak hidup seperti ini? Sangat bahagia. Yakin? Sayang, dulu kita punya apartemen mewah, tapi hidup dalam tekanan. Sekarang kontrakan kecil, tapi tidur nyenyak. Mana yang lebih baik? Yang sekarang? Nah, itu dia. Lagian ini kan baru awal, Mas. Nanti kita pasti bisa punya rumah sendiri. Rumah kecil yang hangat. Kita mulai dari nol lagi ya, tanpa bantuan pesugihan. Sari, kamu pernah menyesal tidak? Menyesal soal apa nih? Kehilangan warisan. Kalau perjanjian kakek tidak dihancurkan, mungkin kita bisa hidup mewah. Hidup mewah dengan darah di tangan. Enggak deh, makasih. Kekayaan hasil pesugihan itu bukan kekayaan sejati, Mas. Itu hutang dengan bunga nyawa.